Sebelum kita mulai pada acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Arenita Rahayu sebagai MC yang akan menemani Bapak Ibu peserta selama webinar. Kita mulai saja pada acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk yang bertugas, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Om Awignamastu Namasida. Ya Tuhan, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini. Selain puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara webinar KKG seri 5. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau restui, yang membawa kebaikan untuk kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa ilmu yang Engkau turunkan akan berguna bagi kami semua dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya positif wujudkan merdeka belajar. Oleh karena itu ya Tuhan, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon tuntunan dan bimbingan agar kami bisa wujudkan sesuai dengan rencana kami dalam melaksanakan pengabdian. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Terima kasih untuk Ibu Niwayan Asri Sulastri, MPDH. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua Gugus Dewi Sartika. Untuk Bapak, kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua Gugus Dewi Sartika untuk memberikan sepatah kata terkait dengan pelaksanaan webinar KKG seri 5. Jadi sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wasa, karena berkatnya lah kita bisa melaksanakan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas, dalam hal ini Bapak Imade Arjana SPD MPD, yang sekaligus selaku narasumber 1. Begitu juga yang hormati Bapak Komang Sudiano SPD selaku narasumber 2. Begitu juga kepada teman-teman kepala sekolah KKG Densel 1 yang hormati, serta Bapak dan Ibu guru yang berada di wilayah Dabin 1 Densel yang banggakan. Tidak lupa yang juga menyampaikan salam bahagia, salam bangga kepada teman-teman panitia karena sudah mengkondisikan mudah-mudahan webinar ini terlaksana dengan lancar dan nyaman. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Gugus Dewi Sartika ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, yang cuma menyampaikan harapan kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat di wilayah binaan Bapak Made Arjana SPD MPD. Nah, jadi yang menyadari tantangan kita dalam dunia pendidikan itu sangat berat untuk kedepannya. Nah, walaupun demikian, yang sangat mengharapkan kepada teman-teman, kepada kita semua, marilah kita sikapi dengan berpikir positif, biar berinovasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harapkan untuk kedepannya. Jadi selain kepada para peserta, juga yang sangat mohon kepada Pak Made selaku pengawas binaan. Nah, jadi jangan henti-hentinya, jangan merasa bosan mendampingi kami terkait dengan pelaksanaan pendidikan untuk kedepannya. Kami menyadari bahwa kami itu jauh dari apa yang kami kuasai. Jadi untuk itu saya sangat mengharapkan bimbingan dari Bapak Made selaku pengawas pembina di hari-hari kedepannya. Nah, itu yang harapkan kepada Pak Made selaku pengawas pembina di Gugus Dewi Sartika khususnya dan di daerah Dabin 1 Densel pada umumnya. Jadi, nah pada kesempatan ini juga yang berterima kasih kepada teman-teman ya semuanya karena sudah merespon undangan KKG seri 5 yang dilaksanakan oleh Gugus Dewi Sartika. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mohon maaf kalau dalam perjalanan nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, yang selaku Ketua Gugus Dewi Sartika sekali lagi mohon maaf. Jadi hanya seperti itu yang bisa yang sampaikan selaku Ketua Gugus Dewi Sartika. Nah, jadi untuk menghemat waktu, jadi webinar KKG seri 5 ini yang buka secara resmi. Om Santi, 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 Om. Baik,
Terima kasih Bapak Iwayan Sumadi MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber 1, Bapak Made Arjana SPD MPD, yaitu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang terhormat Bapak Ketua Gugus, ya, Pak Wayan Sumadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah yang ada di gugus dampingan saya di 5 gugus, ya, mulai dari Insinyur Soekarno dan seterusnya, ya, teman-teman panitia pelaksana webinar KKG seri kelima, ya, karena atas kerjasama dan kolaborasinya maka kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Tetapi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan pangastungkara, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, jadi pengalaman di lapangan, jadi setelah saya diskusi dengan beberapa teman guru, ya, kelas 1 dan kelas 4, itu banyak di antara teman-teman kita yang masih agak bermasalah, ya, dalam pengembangan, ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi ada beberapa kendala yang dihadapi, ya, mulai dari penentuan tema, ya, kemudian pemilihan dimensi, subdimensi, ya, dimensi, elemen dan subelemen, ya, yang terkait dengan tema-tema yang ada, kemudian termasuk juga dalam menentukan aktivitas, ya, berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, menurut informasi dari BGP Provinsi Bali, ya, Balai Guru Penggerak, ternyata teman-teman kita di Kota Denpasar, ya, untuk tingkat aktivitasnya di platform Merdeka Mengajar itu masih terbilang cukup rendah, ya. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman semua, Bapak Ibu kepala sekolah, ya, dan teman-teman guru yang ada di ruangan ini, ya, agar lebih banyak lagi memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai media, ya, untuk belajar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, ya, karena sebenarnya, ya, harapan dari Kemdikbud, ya, terkait dengan platform Merdeka Mengajar ini adalah itu digunakan sebagai media untuk melatih teman-teman guru di sekolah belajar secara mandiri, ya, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari kegiatan intrakurikuler sampai kepada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sebenarnya. Nah, sekarang, ya, untuk tidak menghabiskan banyak waktu, ya, saya akan langsung share screen, ya, terkait dengan proyek P5, ya. Mohon izin saya off kamera supaya tidak ada gangguan. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Jadi saya akan mulai kegiatan ini dengan yang pertama, ya. Jadi kita akan melihat dulu bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan proyek penguatan P5 secara konseptual. Jadi secara konseptual, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek, gitu, ya, yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter. Jadi saya garis bawahi kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan, ya. Jadi di sini lagi sekali kita tekankan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan berbasis proyek untuk menguatkan karakter dan kompetensi daripada peserta didik, gitu, ya. Nah, kemudian kegiatan P5 dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Jadi di sini ada fleksibilitas antara konten atau muatan yang disampaikan, kemudian kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Nah, baik teman-teman, nah ini mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang ingin dikembangkan, ya, baik itu dimensi 1 mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan
apalagi satu ya, kreatif gitu ya, itu yang ingin dikembangkan ya. Jadi tolong nanti teman-teman di sekolah, jadi untuk proyek penguatan P5 ini, jadi orientasinya itu adalah kepada karakter dan kompetensi ya, karena di sini kan ada kemampuan berpikir kritis ya, atau bernalar kritis, ada kreatif gitu ya, ada mandiri. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu kan di sini ada karakter, ada juga kompetensi ya. Nah kemudian, jadi beberapa waktu yang lalu kita akan diberikan informasi ya bahwa untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan sebenarnya ada 8 tema ya, dari SD sampai SMA SMK ya. Jadi mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan dan kebekerjaan. Nah, yang saya beri warna merah ya, kebekerjaan itu adalah khusus untuk SMK atau MAK. Kemudian untuk jenjang sekolah dasar, jadi untuk yang poin nomor 5 dan nomor 8 itu belum bisa dipilih ya sebagai tema untuk proyeknya. Jadi kita mempunyai 6 pilihan ya, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, berekayasa dan berteknologi, serta kewirausahaan. Nah inilah yang bisa dipilih oleh teman-teman di sekolah dasar. Nah kemudian untuk sekolah dasar itu disediakan atau paling tidak itu nanti bisa mengambil 2-3 proyek. Jadi minimalnya 2 ya, dengan tema yang berbeda. Jadi dalam 1 tahun itu tidak boleh temanya sama. Jadi temanya diharapkan berbeda ya untuk 2 atau 3 proyek yang diambil begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita akan lanjut dengan langkah-langkah teman-teman guru di dalam mempersiapkan dirinya untuk bisa mengembangkan proyek ini. Yang pertama, jadi kita harus memahami dulu apa itu P5 secara substansi ya. Jadi secara konseptual dan secara substansi kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa tujuannya? Nah, itu penting sekali kita pahami sehingga nanti itu bisa digunakan sebagai guidance ya, sebagai petunjuk kita dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jadi setelah kita memahami apa itu P5, mulai dari konsepnya ya, kemudian kontennya, bagaimana menyampaikannya. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan ekosistem sekolah ya, sehingga proyek P5 ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian berikutnya adalah setelah menyiapkan ekosistem sekolah, langkah yang ketiga adalah mendesain proyek itu sendiri. Jadi bagaimana kita mendesain, merancang proyek ini sehingga nanti betul-betul bisa terimplementasi tanpa mengalami banyak hambatan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempat, mengelola P5. Jadi bagaimana kita setelah menyusun desain, membuat rencana, itu akan melaksanakan sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, yang kelima adalah mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5 dalam bentuk nanti bisa berupa laporan ya dan rapor P5. Kemudian yang terakhir, jadi setelah kita mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diharapkan juga teman-teman guru bersama kepala sekolah itu melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap apa yang sudah dilaksanakan ya, sehingga untuk proses-proses berikutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik ya tanpa mengalami banyak kendala. Nah, oke, berikutnya ya saya lanjut dengan alur perencanaan P5 ya. Nah, harapan saya nanti teman-teman kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan itu yang pertama melakukan pembentukan tim fasilitator P5. Jadi anggotanya adalah teman-teman guru ya di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, setelah tim terbentuk, jadi tim bersama dengan anggota ya yang ada itu akan mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Jadi bagaimana sih sekolah kalau melaksanakan atau melaksanakan proyek P5 dengan tema ini, dimensi ini ya. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi dilanjutkan dengan merancang dimensi, tema dan alokasi waktu. Jadi silahkan
teman-teman mengidentifikasi bisa berdasarkan hasil rapor pendidikan yang diambil dari survei karakter gitu misalnya dan yang lain untuk memilih dimensi yang ingin dikembangkan, bisa juga dikombin dengan hasil observasi di sekolah. Jadi kira-kira dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang mana dimensi-dimensi yang masih lemah di sekolah Bapak Ibu yang perlu dikembangkan. Sehingga nanti harapannya dimensi-dimensi itu bisa berkembang lebih baik gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah dimensinya dipilih nanti dilanjutkan dengan pemilihan tema. Ya, kan ada 6 tema ya untuk di sekolah dasar itu yang mana mau dipilih? Apakah gaya hidup berkelanjutan ya sampai kepada kewirausahaan ya. Dan terakhir jadi setelah memilih dimensi tema maka dilanjutkan dengan penetapan alokasi waktu. Ya, yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk P5 ini setahun itu kan ada 252 JP. Nanti teman-teman silahkan kalkulasi, dihitung ya kira-kira untuk 1 tahun itu di semester 1 atau di proyek pertama itu perlu waktu berapa. Jadi tidak harus sama ya di proyek 1 dengan proyek 2 ya. Misalnya di proyek 1 harus 126 JP, proyek 2 harus 126 JP. Tidak demikian ya. Nanti silahkan dilihat daripada dimensi yang ingin dikembangkan, elemen dan subelemennya ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah merancang dimensi, nanti kita lanjut dengan menyusun modul. Ini juga sama dengan di intrakurikuler. Jadi kalau di intrakurikuler kan teman-teman menyusun yang disebut dengan modul ajar. Maka di proyek P5, jadi kita juga menyusun yang disebut dengan modul proyek. Ya. Kemudian setelah menyusun modul, dilanjutkan dengan merancang strategi pelaporan hasil P5. Ya, di sini kan ada penilaiannya, baik yang formatif ya maupun yang sumatif. Ya, jadi nanti silakan didesain ya strategi pelaporan hasil daripada P5 itu sendiri. Nah, kemudian saya berikan contoh, ini adalah salah satu contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul proyek Pohon Surya, ya, di mana tema yang diambil adalah berrekayasa dan berteknologi, gitu ya. Ini ada beberapa contoh, nanti silakan dicermati, ya. Nah, misalnya ya di proyek ini, jadi nanti anak-anak diajak mendesain ya atau merancang pohon surya, ya. Nah, langkah-langkahnya, nah ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa kegiatan, ya. Jadi satu proyek ini sudah tentu ada banyak kegiatan, ya. Yang mana kegiatan-kegiatan itu paling tidak dibagi menjadi beberapa tahap, gitu ya. Ada tahap pengenalan, misalnya tahap aktualisasi, rencana aksi sampai kepada refleksi, begitu ya. Nah, untuk proyek Pohon Surya ini, jadi ada beberapa aktivitas ya di masing-masing harinya. Nomor-nomor yang ada di samping itu menunjukkan aktivitas pertama. Jadi misalnya di proyek Pohon Surya ini bisa melibatkan beberapa mata pelajaran, gitu ya, misalnya IPA, agama, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti ada kolaborasi dari mata pelajaran yang ada di sekolah, ya. Terserah, jadi mau beberapa mata pelajaran yang kira-kira materinya memungkinkan untuk diprojekkan ya masuk ke dalam proyek ini, gitu ya. Yang pertama misalnya aktivitasnya dimulai dengan mengenal berbagai macam sumber energi, terutama energi matahari. Jadi karena ini kan pohon surya berkaitan dengan energi, maka anak-anak tidak ada salahnya dikenalkan dengan berbagai macam sumber energi, terutama energi yang berasal dari matahari. Itu khusus di hari pertama atau di aktivitas pertama. Nanti di aktivitas kedua, siswa diminta untuk menyebutkan macam-macam kepercayaan yang mendewakan matahari. Nah, di kepercayaan kepada dewa matahari ini kan berkaitan dengan sejarah sebenarnya ya, sejarah perkembangan religi ya, kepercayaan ya, mulai dari zaman Romawi kuno ya, itu dimana bahwa matahari itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga oleh orang-orang zaman Romawi atau Yunani kuno itu ada dewanya tersendiri ya, kalau nggak salah namanya Dewa Ra, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dikaitkan dengan yang lain, gitu ya, kepercayaan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, jadi aktivitas hari ketiga mengenal pemanfaatan energi matahari di zaman sebelum Masehi. Jadi energi matahari itu kan sebenarnya sejak zaman dulu sudah dimanfaatkan ya oleh manusia, jadi untuk berbagai aktivitas ya. Paling sederhana itu kan menjemur pakaian, mengawetkan daging hasil buruan gitu misalnya, dan seterusnya. Nah, ini perlu juga dikenalkan kepada siswa.
Nah, kemudian aktivitas keempat dilanjutkan dengan mengenal pemanfaatan energi matahari zaman modern. Jadi untuk saat ini kan pemanfaatan energi matahari itu sudah semakin kompleks, tidak hanya sebatas untuk menjemur, mengawetkan makanan, tetapi juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber energi terbarukan, renewable resources gitu ya. Jadi matahari ini adalah merupakan salah satu energi terbesar ya untuk berbagai kebutuhan, misalnya pembangkit listrik tenaga matahari gitu ya. Itu sudah dikembangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima menyebutkan manfaat dan keberadaan Indonesia di garis khatulistiwa. Jadi teman-teman juga bisa mengajak siswa itu untuk bernalar kritis gitu ya. Di mana kita sebagai negara kepulauan yang merupakan negara tropis itu kan terletak di sekitar garis khatulistiwa. Jadi di mana secara astronomis, jadi negara kita terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya bahwa ya Indonesia itu mendapatkan cahaya matahari penuh sepanjang tahun gitu. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan ya untuk kepentingan atau kemaslahatan orang banyak kan disayangkan sekali ya, karena kita mempunyai sumber energi matahari yang berlimpah, maka ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, kemudian berikutnya aktivitas keenam itu setelah itu siswa diajak untuk mengidentifikasi alat-alat modern yang diciptakan untuk mengambil manfaat matahari. Nah, misalnya paling sederhana itu kan ada di rumah-rumah untuk menghangatkan air ya, membuat air panas itu kan memanfaatkan energi matahari sebenarnya ya. Kemudian ada kalkulator menggunakan energi matahari juga ya, termasuk mungkin sekarang sudah dikembangkan mobil ya menggunakan energi matahari gitu misalnya ya. Nah, kemudian aktivitas ketujuh membuat desain sistem solar yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Ya. Jadi nanti siswa-siswa kita tuh diajak untuk mendesain bagaimana membuat sistem solar yang sesuai dengan kondisi sekolahnya. Kemudian yang ke-8 setelah mendesain mungkin juga perlu disusun anggarannya. Ya, anggaran untuk membuat pohon surya itu misalnya berapa? Ya, mungkin diajak siswa berhitung ya, membuat kalkulasi anggarannya ya. Kemudian 9 membuat proposal kalau memungkinkan dan mengajukan ke beberapa perusahaan. Ini juga bisa ya mengembangkan kompetensi kewirausahaan daripada teman-teman guru dan kepala sekolah ya untuk memanfaatkan setiap peluang bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri ya terkait dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang ke-10 memulai pengerjaan proyek pohon sistem solar. Jadi hari ke-10 ini jadi siswa-siswa kita diajak untuk memulai pekerjaannya ya. Kemudian di hari ke-11 ya setelah mengerjakan, kemudian mensosialisasikan keberadaan dan penggunaan pohon sistem solar kepada warga sekolah. Ya, jadi bahannya atau alat yang sudah jadi itu disosialisasikan. Kemudian yang ke-12 melaporkan hasil pengerjaan pohon sistem solar. Ya, nah, nanti kegiatan terakhir bisa dilakukan penilaian sumatif dan berakhir kepada refleksi kegiatan. Itu contoh ya. Nah, kemudian teman-teman untuk pengambilan dimensi ya, kemudian elemen dan subelemen itu sudah ada. Saya share sebenarnya di Google Classroom itu sudah ada panduannya ya, di mana seperti yang saya tampilkan ini. Jadi misalnya pada dimensi gotong royong. Jadi teman-teman bisa memilih misalnya di subelemen kerjasama. Nanti silahkan dicermati, di situ kan ada dimensi gotong royong, kemudian ada elemennya adalah kolaborasi ya. Kemudian sub-elemennya adalah kerjasama. Nah, di sekolah dasar itu kan ada di fase A sampai fase C. Nanti tergantung teman-teman, kalau untuk kelas 1, nanti silakan ambil sub-elemen yang ada pada fase A. Misalnya kalau pada contoh di sini kan menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Itu untuk yang fase A ya. Kemudian untuk fase B ya di kelas 4 itu bisa mengambil subelemen tujuannya ini menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Jadi jangan sampai salah memilih sasaran daripada elemen dan subelemen ini gitu ya. Karena di buku panduannya sudah ada. Nah, kemudian barulah nanti teman-teman bisa melanjutkan. Jadi setelah menyusun itu nanti teman-teman bisa membuat desain rancangan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Ya, seperti contoh ini. Nah, ini adalah salah satu contoh
modul project yang saya ambil dari contoh yang disampaikan oleh Kemdikbud ya. Jadi untuk fase C ya di sekolah dasar misalnya ya. Ini adalah mengambil tema kearifan lokal begitu ya. Nah, di sini jadi dimulai dengan penetapan tujuan, alur dan target pencapaian P5 ya. Jadi apa tujuannya, bagaimana alurnya dan target yang ingin dicapai itu sudah diulas tuntas di sini ya. Nah, ini adalah contoh tahapannya ya. Mulai dari hari pertama sampai hari keempat itu merupakan tahapan pengenalan tema ini ya, di mana anak-anak diajak untuk mengenal dulu ya, dulu dan sekarang, kemudian lacak jejak tradisi lisan, presentasi hasil, kemudian oleh-oleh dan seterusnya. Kemudian ada tahapan pemetaan masalah. Ini juga ada 1, 2, 3, 5 sampai 9 kegiatan ya. Jadi di kegiatan 5 sampai kegiatan 9 ini adalah merupakan tahap pemetaan masalah ya. Kemudian berikutnya adalah tahap solusi dan aksi. Itu ada 4 kegiatan, yaitu mulai dari aksi ke-10 dan aksi ke-13 ya, atau aktivitas ke-10 dan aksi ke-13. Kemudian terakhir adalah tahapan evaluasi, refleksi dan tindak lanjut. Itu ada 4 aktivitas ya, mulai dari evaluasi dan refleksi sampai kisah pun berlanjut. Nah, itu tahapan kegiatannya. Kemudian berikutnya adalah menyusun kerangka ya, dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Misalnya dimensi berkebinekaan global ya, kemudian elemennya mengenal menghargai budaya, kemudian subelemennya ini nanti target pencapaiannya apa. Nah, target itu ya itu ada di aktivitas keberapa, apakah aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini kita akan coba untuk mendesainnya gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya dari dimensi bergotong royong. Itu ada elemen kolaborasi, kemudian subelemennya adalah kerjasama. Apa targetnya? Nah, ini ada untuk yang kerjasama itu kan menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah. Ini ada pada aktivitas keberapa? Ya, tadi kan ada sekian aktivitas, itu masuk dia di aktivitas berapa gitu ya. Nah, itu nanti dibuatkan tabelnya sehingga lebih mudah kita cermati dan evaluasi ya. Dan selanjutnya ya termasuk perkembangan subelemen antar fase kebinekaan global. Ini nanti silakan teman-teman bisa cermati di Google Classroom, bisa juga nanti belajar lewat platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah ada contohnya ya. Nah, ini awal modul, jadi modul P5 ya untuk kearifan lokal yang tadi. Jadi ini disampaikan secara singkat dalam bentuk deskripsi terkait dengan relevansi proyek ini bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran ya. Nah, kemudian nanti ada aktivitas pertama. Nah, ini sama dengan sebenarnya dia mirip dengan RPP atau modul ajar kita. Jadi untuk modul proyek ini di sana ada persiapan ya. Jadi apakah dia dilaksanakan secara luring ya, karena kita kan sekarang sudah PTM 100% ya. Jadi secara otomatis nanti yang kita siapkan adalah proyek penguatan P5 untuk aktivitas yang dilaksanakan secara luring ya. Kemudian termasuk referensi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada pelaksanaannya kayak apa. Nah, ini adalah kalau kita lihat di modul ajar yang intrakurikulernya kan sama dengan langkah-langkah kegiatan ya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kepada kegiatan akhir itu. Ya, ini contohnya ya, mulai dari guru menunjukkan 2 foto gitu ya, kemudian siswa didorong untuk membahas tentang fenomena globalisasi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya lebih mengarah kepada pendapat-pendapat siswa tentang tradisi lisan. Nah, kalau kita berbicara tentang kearifan lokal, di Bali ini kan gudangnya kearifan lokal. Jadi teman-teman nanti bisa memilih salah satu ya aktivitas ya atau tema yang berkaitan dengan kearifan lokal kita di Bali ya, bisa mulai dari cerita ya, bisa mulai dari kegiatan yang lain gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tugas. Jadi tugas untuk asesmen formatifnya gitu ya. Saya tidak menampilkan semua aktivitas, jadi saya hanya menampilkan satu aktivitas saja sebagai contoh kepada teman-teman semua, karena ini modul project ini sudah saya share di Google Classroom, nanti silahkan dicermati lebih mendalam di situ ya. Nah, kemudian berikutnya baru kepada penilaiannya nanti. Jadi apakah dia sudah belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang ya, sebagai salah satu
apa namanya contoh ini ya, ya rubrik apa namanya penilaiannya ya, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana kita memberikan penilaian terkait dengan P5 ini. Jadi lagi sekali untuk P5 ini kan penilaiannya dalam bentuk kualitatif ya. Ada deskripsi, kemudian kita tinggal mencontreng ya. Apakah dia belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Jadi tidak dalam bentuk angka ya. Jadi silakan nanti teman-teman sambil mencermati juga aplikasi Excel yang sudah kita share di Google Classroom, itu sudah kita apa namanya sharingkan ya. Jadi silakan nanti penilaiannya dilaksanakan sesuai dengan yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, saya kira demikian dulu, supaya tidak terlalu banyak. Nanti kita akan buka sesi diskusi ya untuk P5 ini. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan materi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Made Arjana, SPD MPD. Acara selanjutnya, pemaparan materi dari narasumber 2, Bapak Komang Sudiana, SPD, mengenai budaya positif dalam profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rahayu. Yang terakhir Pak narasumber pertama, Bapak pengawas kita, Pak Made Arjana, Ketua Gugus kita, Dewasatika, Bapak Wayan, terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat berbagi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kehadirannya, dan Pak Ibu Guru yang hadir di kesempatan kali ini. Di sini saya akan berbagi mengenai bagaimana mewujudkan budaya positif dalam rangka untuk mewujudkan merdeka belajar, khususnya di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Apakah layar saya sudah terlihat di share screen? Sudah, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, tapi saya belajar bersama Bapak dan Ibu mengenai bagaimana mengimplementasikan budaya positif dalam implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, saya Komang Sudiana dari Sekolah 1 Bumi, berkesempatan juga sebagai fasilitator nasional guru penggerak angkatan ke-5 dan juga sempat menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 1 Kota Denpasar. Bapak dan Ibu, terima kasih. Tujuan kita hari ini adalah kita dapat menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti dikatakan oleh Pak Pengawas kita bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 2 hal yang perlu ditingkatkan, adalah potensi dan karakter. Nah, di sini bagaimana mewujudkan well-being pendidikan atau lingkungan sekolah yang positif, sehingga bagaimana karakter ini bisa kita tebalkan menjadi sebuah implementasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, standar pendidikan kita adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang memiliki suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Bagaimana kita menciptakan well-being pendidikan yang dapat membantu siswa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum itu kita wajibnya memiliki lingkungan yang bagus atau positif. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mengambil contoh perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya sebagai seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, kita hanya dapat tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu, hingga kita bisa membuat tanah atau lingkungan yang baik. Ini sejalan dengan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, sehingga anak kita bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi anak didik kita. Yang pertama adalah lingkungan kelas dulu, baru lingkungan sekolah yang kita tingkatkan. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal
yang ingin kita bangun dalam peserta didik kita, yang pastinya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pastinya ini merupakan sebuah sifat-sifat yang ingin kita bangun yang bersifat universal, lintas budaya, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Sehingga tercipta kebinekaan global, anak mampu untuk bertanggung jawab, mandiri, serta mampu untuk memahami dan menghargai lingkungannya. Contoh nilai universal yang ada di sekolah satu ini, mohon maaf Bapak Ibu, kami berbagi. Ada 3 hal adalah, pertama adalah kedamaian diri, diawali dengan bagaimana anak-anak belajar untuk memiliki social attachment yang baik dengan ketenangan batin, pengendalian diri, disiplin yang kuat, kemudian bagaimana setelah memiliki ketenangan batin ini, anak-anak mampu untuk mengembangkan rasa kasih pada sesama, sehingga tercapai keharmonisan dunia atau global harmony. Nah, tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah sama anak-anak. Nah, contoh penerapan nilai kebajikan universal di seluruh bumi, misalkan dalam cinta kasih ini, bagaimana kita ajarkan anak untuk berbagi. Hal yang paling sederhana adalah berbagi senyuman, kemudian sharing, bagaimana anak-anak belajar untuk berbagi ilmu pada teman-temannya, dan bagaimana memiliki semangat melayani kepada teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Contoh kegiatannya adalah seperti ini, bagaimana anak-anak di sekolah satu bumi belajar melayani dan berbagi pada sesama. Nah, pada jam istirahat, setelah makan siang, anak-anak akan membagi tugasnya dan belajar untuk menjadi mandiri. Contohnya adalah anak-anak berbagi makanan, anak-anak serve makanan, melayani temannya dengan cara melayani teman-teman yang akan makan siang, dilakukan oleh anak-anak. Nah, kita juga mengajarkan anak untuk selalu peduli terhadap lingkungan, sehingga sisa makanan ataupun sisa hasil dapur yang dilakukan, anak-anak akan membuatnya dalam bentuk kompos, sehingga itu bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, berikutnya bagaimana mereka bisa mampu melayani lingkungannya. Setiap hari, anak-anak yang saya sebutkan tadi belajar untuk memiliki rasa kepedulian kepada lingkungannya. Jadi anak-anak juga kita berikan lingkungan di mana anak belajar untuk memilah sampah, kemudian bagaimana untuk membuat eco brick dari plastik ataupun hal-hal yang tidak bisa kita recycle, kita gunakan untuk eco brick. Di sini anak-anak berbagi pada lingkungannya, bagaimana belajar untuk mencintai lingkungannya dan mencintai bumi. Nah, yang paling penting adalah sharing is caring. Mereka selalu berkolaborasi untuk bisa peduli sehingga mereka dapat kebahagiaan sejati. Contoh, dengan anak melakukan pelayanan, dengan anak melakukan membersihkan lingkungannya, dia akan merasakan kebahagiaan pastinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dengan lingkungan yang positif, pastinya kita akan mendapatkan kedisiplinan yang positif. Nah, Bapak Ibu, mendengar kata disiplin pasti sangat terkait dengan kata aturan. Ya, kita selalu mengkorelasikan kata disiplin dan juga kata aturan. Apakah selalu demikian? Nah, sebenarnya kata disiplin itu berasal dari kata Latin, yakni disiplina, yang artinya belajar. Jadi, kata disiplin ini juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Sehingga kata disiplin ini sebenarnya harus dimunculkan dari dalam diri, sebuah proses yang dilakukan sebagai sistem pembelajaran. Nah, kita lihat anak-anak kita di sini belajar disiplin dengan cara lagu. Pak Ibu mungkin bisa membuat lagu, contohnya dengan lagu Menanam Jagung. Anak-anak belajar untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam dirinya dengan bernyanyi. Nah, di sini dalam lirik lagu ini kita ubah sedikit sehingga nilai-nilai disiplin yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita tanamkan pada anak dapat diingat terus, seperti bagaimana mereka menumbuhkan disiplin diri, tepati waktu, kemudian disiplin dimulai dalam diri mereka sendiri. Nah, sehingga
bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung murid-murid menjadi pribadi yang berbahagia. Sebentar Pak Ibu, saya share screen kembali. Baik. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, Bapak dan Ibu bisa menanamkan nilai-nilai disiplin yang ada pada diri anak-anak melalui lagu ataupun melalui cerita. Setiap pagi anak-anak akan mendapatkan cerita literasi sehingga kita bisa menuliskan nilai-nilai apa yang bisa dipelajari dari lagu tersebut. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi lagu tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, dan bagaimana ketika kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita memerlukan bantuan orang lain dengan suasana yang merdeka. Jadi, kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak-anak untuk bisa disiplin. Dan bagaimana kita memunculkan rasa disiplin dalam diri anak. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, disiplin itu dimulai sebaiknya dari motivasi secara internal. Nah, jika hanya dimulai dari motivasi secara eksternal, itu hanya akan bersifat sementara. Contohnya, Bapak Ibu jika hanya berhubungan dengan hukuman, Bapak Ibu tidak akan bisa menanamkan disiplin dengan baik. Jadi anak-anak akan sangat menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Sehingga diperlukan adanya motivasi internal. Apakah motivasi internal ini hanya ditujukan dengan mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain? Itu pun motivasi internal pun hanya bersifat sementara saja karena ada imbalan hadiah atau penghargaan. Yang kita mau capai adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yakni untuk menghargai diri sendiri. Nah, dengan tujuan ini, anak-anak akan mampu dan memahami bagaimana yang ia akan lakukan dengan tujuan disiplin positif ini. Nah, dalam disiplin positif ini, Bapak dan Ibu, sebentar, saya kembali ke tadi yang pertama terus sebentar. Mohon maaf, Pak Ibu, saya ada kendala teknis. Saya stop screen dulu, saya mencari, oh ini dia. Baik. Nah, dalam mewujudkan disiplin positif, Bapak Ibu mungkin sudah sangat kenal dengan kata peraturan di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar mengenai keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, hingga bisa menciptakan budaya yang positif. Mungkin kita sangat sering sekali berbicara tentang peraturan kelas. Sekarang apa sih? Kenapa ada keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini hampir sama dan sama dengan kesepakatan kelas. Namun, lebih kuat lagi keyakinan kelas ini. Nah, contohnya, ketika ada peraturan untuk selalu mengenakan helm misalnya. Nah, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Nah, itu kan sebuah peraturan. Kemudian ada peraturan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jika kita hanya mengetahui peraturan saja, tanpa meyakini apa yang kita lakukan,
tidak ada motivasi intrinsik untuk melakukannya. Itu hanya sekedar lewat saja. Nah, kita menggunakan roda 2 dan menggunakan helm karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan selamat. Kita menggunakan peraturan 3M karena kita yakin kita ingin hidup sehat. Nah, keyakinan motivasi intrinsik ini yang mau kita bangun dalam membantu keyakinan-keyakinan kelas. Nah, sehingga apa? Keyakinan ini akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan, Bapak Ibu, misalkan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan ini, dilarang menggunakan itu. Namun, dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan itu yang kita fokuskan. Nah, misalkan, kembalikan buku ke tempatnya, kita akan menanamkan nilai-nilai keyakinan berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan yang mau kita sampaikan adalah bagaimana kita belajar untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai keyakinan yang kita lakukan adalah bagaimana komitmen pada tujuan dan menghormati orang lain. Beberapa keyakinan yang kita ingin sampaikan dapat kita berikan kepada anak-anak kita melalui penguatan-penguatan. Nah, contoh-contoh yang akan kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas pertama. Kita akan membahas dan diskusi bersama anak-anak apa saja tantangan yang mereka hadapi di kelas mereka. Kemudian kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka curah pendapat, mereka akan mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar berupa ukuran poster. Sehingga semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Mereka bisa berpendapat dan hal apa, situasi apa yang ingin mereka ciptakan di kelas. Entah itu suasana yang nyaman, entah bagaimana nanti siswa bisa saling menghargai. Nah, kemudian setelah mereka menyusunnya, harapan apa yang ingin mereka capai dalam situasi di kelas. Bapak Ibu boleh membantu anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, gunakan kalimat-kalimat positif dan kurangi kalimat-kalimat yang negatif. Misalkan, berapa masalah yang dihadapi adalah anak-anak masih sering main atau ngobrol di kelas. Nah, harapannya adalah anak-anak bisa fokus di kelas. Jadi, mereka mungkin keyakinan adalah menjadi disiplin, tenang dalam kelas, mampu mengendalikan diri, belajar lebih giat. Nah, di sini ada kalimat yang negatif, kita bisa rubah dengan kalimat negatif, yang positif. Jadi, anak bisa belajar dengan tenang. Nah, berikutnya, bagaimana kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat oleh anak-anak untuk dapat ditulis dan ditindaklanjuti. Kemudian ajak anak-anak menemukan nilai-nilai kebajikan untuk dilihat bersama-sama. Misalkan anak-anak punya keyakinan kelas untuk belajar bersabar, kemudian belajar menghargai, belajar tenang dan fokus. Cukup 4-5 atau 7, tidak perlu terlalu banyak, sehingga kita bisa mengingat kembali keyakinan kelas apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, dan ketika mereka punya hal-hal yang ingin dilanggar, kita bisa mengingat kembali konsekuensi apa yang bisa dilakukan. Nah, sebaiknya tidak terlalu banyak keyakinan kelas yang diberikan, 3-7 saja, biar kita bisa lebih gampang untuk memahaminya. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan dapat menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelasnya.
Nah, contoh keyakinan kelas, kemudian ditempel dinding, misalkan keyakinan kelas menghargai. Jadi kami meyakini dengan menghargai, perbedaan dapat menciptakan suasana kerukunan. Ada sopan santun, ada damai, ada inisiatif, ada disiplin. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, anak-anak akan lebih yakin bahwa dengan keyakinan kelas yang dimiliki, dia bisa merubah sifat-sifatnya, dan kembali lagi, ketika ada masalah kita ingatkan keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelasnya tersebut. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran dalam kelas atau dalam menyalahkan keyakinan kelas? Nah, apakah ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, pastinya kita akan menghindari kata hukuman, karena kata hukuman ini bisa menjadi traumatis bagi anak. Kita lebih banyak memberikan konsekuensi atau istilahnya restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Nah, restitusi ini merupakan sebuah pilihan-pilihan yang kita berikan sesuai dengan apa kesalahan atau pelanggaran yang dimiliki. Nah, di sini, dalam restitusi ini, murid akan belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian kita akan mencari fokus permasalahan dalam jangka waktu panjang. Misalkan pertanyaan yang kita lakukan dalam proses restitusi ini adalah, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini di kelas, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga apa? Murid akan merasa dihormati, sehingga ia bisa mencari solusi dari masalahnya. Namun, jika restitusi ini masih belum bisa dilakukan, kita kembalikan kepada sanksi apa yang harus dilakukan bagi seorang murid. Nah, dari segi 3 restitusi ini, Bapak Ibu, pertama adalah kita bisa menstabilkan identitas siswa ketika ada siswa yang melanggar. Misalkan, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran keyakinan, pertama kita berikan dulu menstabilkan emosinya dia. Oke, tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menstabilkan emosinya ini, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sehingga restitusi ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka. Fokus kita adalah bagaimana belajar untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka mampu memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, contohnya adalah dalam menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada anak-anak bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, dengan demikian, emosinya akan lebih stabil. Berikutnya adalah bagaimana kita memfasilitasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari tahu alasannya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan saat ada masalah? Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kami ingin seperti apa? Dengan segi 3 restitusi ini, murid akan merasa dihargai dan mendapatkan pilihan-pilihan. Nah, dalam segi 3 restitusi ini, bukan untuk menebus kesalahannya, namun murid diajarkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, kita memberikan hal-hal untuk memperbaiki hubungan, sehingga tidak ada paksaan di sana. Nah, ini juga bagaimana restitusi ini fokus pada solusi, dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang difokuskan adalah solusi dari permasalahannya. Dalam melakukan restitusi ini, kita harus paham bagaimana posisi kontrol guru dan pemenuhan dasar-dasar manusia. Nah, nyata anak-anak ketika berbuat salah, pasti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi.
kebutuhan dasar manusianya, apakah bertahan hidup, survival, kemudian ada belonging, kemudian ada cinta kasih dan sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan akan kesenangan, atau kebutuhan akan kebebasan. Nah, anak yang berbuat masalah, kemungkinan kebutuhan akan fisiologis untuk dapat bertahan hidup, misalkan belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Bisa jadi dalam kehidupannya, anak-anak merasa kurang akan kasih sayang orang tua, atau kebutuhan untuk diterima. Nah, bagaimana kita belajar untuk memahami siswa, kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka harus dapatkan. Bisa saja anak berbuat sesuatu karena kebutuhan dasarnya terhadap cinta kasih, kesenangan, itu belum terpenuhi. Nah, selain itu, yang cukup penting adalah bagaimana guru memahami posisi kontrol siswa. Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai seorang penghukum misalkan. Posisi guru sebagai orang penghukum, pasti yang pertama adalah senantiasa percaya hanya ada satu cara yang bisa dilakukan agar pembelajaran bisa berhasil, yakni cara guru tersebut. Nah, contohnya, guru sebagai posisi kontrol penghukum adalah selalu bilang, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Kemudian, posisi kontrol guru sebagai orang yang membuat orang lain atau siswa merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena guru selalu membuat anak tersebut merasa bersalah. Jadi, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dalam posisi kontrol ini, guru sering mengatakan bahwa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu nggak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam posisi sebagai teman, posisi kontrol guru biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut jika guru selalu menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman. Biasanya bahasa-bahasa yang digunakan adalah, ayolah bantu Bapak ya, bantu Ibu ya. Ayo ingat, ayo ingat, apakah Bapak sudah memberikan bantuan kamu selama ini? Jadi, nanti bantu Ibu ya, bereskan ini dan itu. Nah, dalam posisi kontrol teman, Bapak Ibu harus bisa memahami dan bagaimana menjaga jarak kepada anak hingga anak tidak terlalu tergantung dan bisa menghormati gurunya. Kemudian ada posisi pemantau atau monitor. Biasanya guru pemantau ini sangat mengenalkan perhitungan, catatan, serta data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi guru sebagai pemantau atau monitor selalu menanyakan peraturannya seperti apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Posisi guru manajer akan kembali menanyakan apa yang kita yakini anak-anak. Kemudian, apakah kamu bersedia melakukannya? Apakah kamu bisa memperbaiki hal ini? Nah, posisi guru sebagai seorang manajer, di mana guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dalam 5 posisi guru ini, kita sebaiknya memahami kelemahan dan kekurangannya. Apakah sebagai manajer, kalau belum mampu sebagai manajer, nah, apakah sebagai pemantau, ataupun sebagai teman. Kita bisa memposisikan diri sebagai apa di kasus-kasus tertentu. Sehingga lingkungan kelas akan mampu mendapatkan lingkungan yang positif, serta anak juga mampu memiliki disiplin yang positif. Baik Bu Rawi, saya kira sudah cukup dengan waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, itu dia tadi materi dari Bapak Kemang Sudiana.
mengenai budaya positif dalam profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Komang Sudiana atas waktunya. Baik, demikian pemaparan materi dari kedua narasumber kami. Selanjutnya kami buka dengan sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kami buka dengan 3 orang penanya. Untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya agar mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Baik, siapa yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya, ada Ibu Putu Putri Dana Laksmi. Tanya dengan Pak Komang Sudiana terkait budaya positif. Tadi Pak Komang sudah menyebutkan banyak sekali 5 posisi kontrol guru ya. Menurut saya setelah saya telaah kembali ternyata saya ada di posisi nomor 5, Pak. Nah, sorry kok di posisi nomor 5, di posisi sebagai teman. Nah, tapi saya merasa bahwa murid saya karena terlalu dekat dengan saya, jadi mereka cenderung jadi mengabaikan saya. Jadi tidak mereka berperilaku seperti layaknya seorang teman. Menurut Pak Sudi, adakah solusi ketika misalkan kita berada di dalam posisi sebagai seorang teman? Adakah solusi atau cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki hubungan tersebut menjadi hubungan yang lebih baik atau posisi kontrolnya yang lebih baik di kemudian hari? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Putri Dena. Saya tampung dulu pertanyaannya, nih. Nanti biar sekalian dijawab oleh narasumber. Untuk penanya kedua, untuk yang ingin bertanya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, yang ditujukan kepada Bapak Komang Sudiana yang ditanyakan oleh Ibu Putri Dena Laksmi. Mungkin untuk Bapak Komang Sudiana untuk segera menjawab. Baik, terima kasih Ibu Putri Dana Laksmi atas pertanyaannya. Dalam posisi kontrol guru, Bu Dana Laksmi menyatakan bahwa ia berada di posisi teman, sebagai teman. Nah, ada kelebihan dan kekurangan yang kita bisa lihat dalam posisi kontrol guru sebagai teman, yakni kadang-kadang ketika kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh siswa kita, kadang-kadang anak-anak didik kita akan tidak mau menjadi temannya. Kadang-kadang. Nah, Bu Guru Dena ingat kembali dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya Bu Dena, itu bisa menjadi sebuah posisi kontrol atau indikator-indikator yang bisa kita berikan kepada murid kita ketika tidak mengikuti apa yang kesepakatan yang sudah Ibu Dena dan teman-teman atau murid-murid lakukan. Sebisa mungkin Ibu Dena bisa beralih ke posisi manajer, ya. Kenapa? Karena dengan posisi manajer ini, Ibu Dena akan belajar untuk pertama menangani setiap kasus dengan bijaksana, dengan berbagai sisi. Karena kadang-kadang hanya kalau dengan posisi teman, kita melihat secara subjektif, ya. Dengan adanya posisi kontrol sebagai manajer, Ibu Dena harus bertahap dulu posisi teman, kemudian boleh beralih ke posisi pemantau. Konsekuensi apa yang sudah disepakati, kelas apa yang sudah dilakukan di kelas. Ketika teman ini tidak berhasil, kembali ke posisi sebagai pemantau. Konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh anak ketika tidak melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Terakhir kalau sudah berhasil, baru kita ke posisi manajer, bagaimana tindakan yang akan dilakukan, itu memiliki konsekuensi, tapi kita melakukan sebuah validasi tindakan. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian bagaimana ia bisa memperbaiki dirinya. Sehingga seorang posisi manajer itu harus sudah memiliki pengetahuan sebagai posisi kontrol seorang guru sebagai teman maupun sebagai pemantau. Ya, saya kira Ibu Dena bisa melakukan dengan sesuai dengan kasus-kasus tersendiri, karena setiap kasus itu memiliki posisi kontrol guru yang berbeda-beda. Demikian Bu Dena. Baik, terima kasih Pak Sudi atas penjelasannya. Saya lebih kembali lagi, berarti tidak setiap ada permasalahan yang dihadapi murid berarti
ada cara-caranya tersendiri, ada kontrol-kontrolnya tersendiri dalam memberikan pendampingan kepada siswa tersebut berarti ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Sudi. Baik, terima kasih Brenda. Baik, demikian jawaban dari Bapak Komang Sudiana. Untuk Ibu Putri Dana sudah bisa diterima Ibu ya. Untuk selanjutnya mungkin akan ada Bapak Ibu peserta yang ingin, oh ya, sudah ada Ibu Mila. Baik, untuk Ibu Mila, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya Mbak. Pak Sudi, mohon izin bertanya Pak Sudi. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke, Pak Sudi, mohon izin bertanya nih, pada saat kita mendapati sebuah kasus nih Pak. Nah, kita itu sudah menggunakan posisi control manager. Namun anak yang melakukan pelanggaran itu melakukan suatu tindakan pelanggaran yang sama, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk memberikan suatu suatu hal yang bermakna bagi anak sehingga anak tersebut itu tidak melakukan pelanggaran lagi, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Mila untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan kedua ditujukan lagi kepada Bapak Komang Sudiana. Untuk Bapak Komang Sudiana, bisa silakan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Mila. Nah, dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, Bu Mila sempat menyebutkan bahwa anak belum berhasil untuk diberikan sebuah perbaikan sehingga tetap mengulangi kelakuan atau pelanggaran yang sama. Ya, saya kira yang pertama Ibu lakukan adalah jika belum berhasil, boleh kembali ke posisi guru sebagai teman ataupun posisi guru sebagai seorang pemantau konsekuensi apa yang dilakukan. Namun yang juga paling penting dilakukan adalah bagaimanakah kita memahami kebutuhan dasar bagi murid-murid. Ketika murid bermasalah, kebutuhan dasar mana yang diperlukan? Apakah kebutuhan dasar untuk merasa disayangi ataupun diterima, kebutuhan dasar atas kesenangannya, atau kebutuhan dasar atas kemampuan untuk bertahan hidup. Kadang-kadang murid kita memiliki suatu masalah itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga murid-murid tersebut bermasalah di kelas, misalkan permasalahan kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi kita perlu bertemu dengan orang tuanya untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, kondisi lebih dalam di lingkungan keluarganya. Kemudian, bagaimana guru sebagai pemantau jika belum berhasil sebagai manajer, kembali melihat konsekuensi apa yang dilakukan, konsekuensi apa yang diberikan sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah diterapkan di kelas. Nah, kita memang perlu bersabar Ibu dalam menghadapi sebuah situasi tertentu. Kenapa? Karena anak-anak namanya pasti akan lupa. Kita tugasnya adalah selalu mengingatkan dan selalu berkomitmen untuk mengontrol sesuai dengan perilaku anak tersebut. Seperti itu Bu Mila. Terima kasih Pak Sudiana sudah mencerahkan untuk unek-unek saya selama ini. Baik, terima kasih Bu Mila. Ya, baik. Demikian jawaban dari Bapak Komang Sudiana. Untuk Ibu Mila sudah bisa diterima, Ibu. Untuk selanjutnya, saya buka satu penanya lagi. Untuk Bapak Ibu peserta, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin dari kedua pertanyaan tadi, untuk Bapak narasumber 1, Bapak Imade Arjana, ada yang ingin ditambahkan?
Mohon kesediaan Bapak, mungkin jika ingin menambahkan jawaban dari Bapak Komang Sudiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak narasumber kedua. Jadi kalau kita lihat juga dari sisi teori belajar ya, jadi mungkin untuk reaksi dari murid seperti yang disampaikan tadi baik oleh Ibu Dena ya ataupun Ibu Mila. Jadi itu sebenarnya bisa didekati dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar ini kan mengacu kepada yang disebut dengan stimulus respon, ya. Jadi ada baiknya juga. Jadi untuk perilaku-perilaku tertentu itu kan perlu memang diberikan reinforcement, ya, penguatan, ya. Jadi kalau memang perilakunya menurut teman-teman guru tidak bagus gitu ya, itu diberikan semacam tadi kan disebutkan menghindari hukuman ya, di situ ada istilah punishment and reward gitu. Nah, punishment itu memang kita hindari, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, jadi bisa juga diberikan sanksi, tetapi sifatnya lebih edukatif gitu ya. Jadi tidak yang bersifat hukuman fisik atau yang sifatnya bullying gitu ya, tetapi punishment dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tetap diberikan karena kan ada di dalam teori belajar disebut dengan law of effect. Jadi kan atau law of exercise itu misalnya. Jadi sesuatu itu kan cenderung diulang kalau itu perbuatan yang tertentu itu cenderung diulang oleh siswa kalau diberikan respon gitu ya. Jadi kalau respon kita negatif kepada perbuatan yang dilakukan oleh siswa itu, dia mungkin tidak akan mengulang lagi gitu. Yaitu misalnya dia tadi ya memperlakukan gurunya karena menganggap gurunya sebagai teman begitu, sehingga dia mengabaikan kadang-kadang mengabaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dari sisi teori belajar behavioristik, jadi perilaku yang demikian itu mungkin perlu diberikan semacam dalam tanda petik respon yang menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan si murid itu semestinya tidak harus dilakukan itu karena kurang sesuai dengan etika dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara murid itu menjadi seorang teman gitu ya, atau sebagai seorang teman di sekolah itu kadang-kadang ada perilakunya yang memang tidak pas gitu ya. Nah, disinilah perlunya adanya batasan-batasan gitu. Jadi ada batasannya dalam bentuk tadi, bisa dalam bentuk kesepakatan kelas, bisa juga tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan Sudiana ya, dalam bentuk yang satunya lagi gitu ya, sehingga betul-betul nanti anak kita itu membedakan kapan dia harus menganggap gurunya sebagai teman dan kapan dia menganggap gurunya sebagai manajer atau fasilitator. Jadi ada penempatan posisi guru yang berbeda sesuai dengan konteks dan waktunya begitu ya. Nah, kemudian bisa juga jadi untuk anak-anak yang seperti itu, jadi diadakan pendekatan secara khusus gitu ya, dicari akar masalahnya. Jadi kalau misalnya sampai dia mengulang lagi yang disampaikan oleh Bu Mila itu kan dia cenderung mengulang kesalahannya ya atau permasalahannya yang sebenarnya itu mungkin bisa juga didekati ya, karena biasanya murid-murid itu kalau yang bermasalah yang sering mengulang-ulang perbuatannya seperti itu, mungkin ada hal-hal sebelumnya yang membuat dia seperti itu. Jadi biasanya kondisi lingkungan ya, mungkin di rumah dan lain sebagainya yang kurang memperhatikan hal seperti itu. Jadi artinya perilaku seperti itu sudah pernah dilakukan dan diulang, tetapi tidak diberikan respon yang tepat gitu ya oleh guru, oleh orang tua gitu ya, sehingga dia menganggap perbuatan itu adalah hal yang biasa gitu ya. Kemudian dia cenderung untuk mengulang hal yang sama. Nah, itulah perlu dicari akar masalahnya sebenarnya yang menyebabkan dia seperti itu tuh apakah sebelumnya ada pembiaran gitu ya yang dilakukan secara berturut-turut gitu ya, sehingga dia terus mengulang itu, atau karena faktor yang lain. Nah, itu perlu juga dicarikan akar masalahnya sehingga nanti teman-teman guru itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan, karena mengulang itu belum tentu akar masalahnya sama. Jadi mengulang sesuatu kesalahan dan lain sebagainya belum tentu akar masalahnya sama, bisa dia berasal dari permasalahan yang berbeda. Nah, itu barangkali dari saya, Bu pembawa acara ya, dan Pak Wayan Sudiana ya. Terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi mudah-mudahan
apa yang Bapak sampaikan nanti paling tidak ya bisa menginspirasi teman-teman di sekolah untuk melakukan pendekatan humanis gitu ya kepada anak-anak kita, sehingga meninggalkan apa yang disebut dengan punishment tadi gitu ya. Jadi dicari hal-hal lain ya, paling tidak ya punishment yang sifatnya edukatif gitu ya, dan tidak mendegradasi siswa ya, sehingga menjadi minder dan lain sebagainya. Itu dia tambahan dari Bapak Imade Arjana SPD MPD. Baik, di kolom chat ada pertanyaan untuk Bapak Made Arjana. Saya ingin bertanya tentang P5. Saya mengambil P5 dengan tema kearifan lokal. Apabila saya hubungkan dengan pengolahan sampah, apakah masih bisa, Bapak? Baik, untuk Bapak Imade Arjana, mohon kesediaannya untuk menjawab. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Jadi kalau saya baca apa yang ditanyakan oleh teman ini, jadi mengambil sampah ya sebagai salah satu tema dikaitkan dengan kearifan lokal. Sebenarnya bisa saja Bu, di Bali itu kan ada kearifan lokal yang disebut dengan Trihite Karana. Jadi di dalam Trihite Karana itu kan ada yang disebut dengan apa ya namanya, pelemahan ya. Jadi harmoni dengan ekologi ya, kalau kita terjemahkan ke dalam itu artinya kan harmoni atau apa ya istilahnya ya, Trihite Karana harmoni dengan lingkungan ya. Jadi bagaimana kita jadi sebagai masyarakat itu kan harus berbuat sesuatu untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga lingkungan pun sebaliknya gitu ya, memberikan energi positifnya kepada kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu kearifan lokal yang bagus gitu ya, kalau kita kaitkan dengan konsep Trihite Karana ini. Jadi hubungan manusia dengan lingkungan ya. Jadi baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Nah, sampah itu kan salah satu contoh hal-hal yang berpengaruh kepada lingkungan baik biotik maupun abiotik. Nah, itu bisa juga diambil sebagai salah satu tema proyek yang berkaitan dengan kearifan lokal, terutama Trihite Karana tadi. Jadi implementasi Trihite Karana di Bali kan itu salah satunya ya. Jadi tidak hanya kita berfokus selama ini kan kalau pelaksanaan Trihite Karana itu mungkin lebih cenderung kepada hubungan manusia dengan Tuhan ya, harmoni teologi ya. Nah, barangkali untuk yang dua ini, harmoni ekologi dan harmoni sosiologi, ini yang memang perlu juga harus dijalankan secara seimbang gitu ya, sehingga kalau kita berbicara Trihite Karana ya memang harus ada balances di antara ketiga bagian-bagian itu. Nah, itu bisa Bu, jadi dijadikan sebagai salah satu tema ya, kearifan lokal yaitu pengolahan sampah itu ya. Nah, kemudian juga di Bali kan dulu ada istilah tebe. Tebe itu kan biasanya kalau di kampung-kampung itu kan digunakan untuk tempat sampah itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu bagus juga gitu ya. Jadi selain dikaitkan dengan konsep Trihite Karana, bisa juga dikaitkan dengan konsep tebe ya di kampung itu. Jadi tebe itu adalah di mana di areal dekat rumah itu, jadi ada semacam kebun gitu ya untuk tempat pembuangan sampah. Nah, mungkin di sana nanti kalau tebe yang modern gitu ya, itu kan tebe yang sistem lama itu ya, yang masih ada banyak sampah organiknya itu ya. Nah, yang sekarang ini kan yang menjadi permasalahan adalah sampah anorganik. Nanti bisa di sana lewat tebe itu nanti dilengkapi dengan tempat pemilah sampah gitu ya di setiap rumah itu gitu ya, atau mungkin di sekolah kalau ada lahan-lahan tertentu yang istilahnya kalau kita padankan atau kita analogkan dengan tebe itu bisa juga. Jadi di sana dimanfaatkan untuk tempat pengolahan sampah dengan mengadopsi sistem tebe yang ada di Bali itu. Nah, itu akan mungkin sangat cocok dengan kondisi kearifan lokal kita yang ada di Bali itu. Jadi ada dua hal tadi yang bisa dikaitkan ya. Pertama adalah Trihite Karana, terutama pada bagian harmoni ekologi atau hubungan manusia dengan lingkungan ya, pelemahan gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah dilihat masalahnya, diidentifikasi masalahnya ternyata sampah dan lain sebagainya, nanti dikaitkan dengan sistem tebe atau pengelolaan sampah dengan sistem tebe. Dan di tebe itu kan juga dulu ada tanaman biasanya ya, tanaman keras gitu ya, termasuk mungkin pisang dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kita di Bali dari sistem tebe itu sampah dikumpulkan yang organik, karena dulu kan organik aja. Nanti setelah dia berubah jadi kompos itu kan digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di tebe itu sendiri gitu ya. Kalau berlebih mungkin dibawa ke sawah dan lain sebagainya. Itu kan salah satu contoh kearifan lokal kita yang ada di Bali begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab kepada teman yang bertanya tadi ya. Terima kasih. Mungkin kalau Pak Wayan atau Pak Nyoman Sudiana bisa punya pengalaman yang lain terkait dengan masalah ini, silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Arjana atas kesempatannya. Betul sekali, untuk kearifan lokal sangat bisa dikaitkan dengan materi hidup yang berkelanjutan. Seperti apa yang kalian Pak Arjana dengan Trihita Karana, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan di sini. Nah, jadi Bapak bisa menggunakan, pertama mencari solusi di lingkungan sekitar, masalah di sekitar apa yang terjadi kendalanya. Misalkan di pura terjadi masalah sampah yang ada di pura dengan banyaknya sisa-sisa canang. Itu bisa dijadikan kompos, sehingga kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan sangat bisa dilakukan dalam proyek P5 ini. Ya, bagaimana menghubungkan antara P5, kearifan lokal, dengan pengolahan sampah. Itu sangat bisa dilakukan dari hasil-hasil yang ada di lingkungan sekitar. Demikian Bapak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang atas tambahannya. Nah, mungkin demikian dari kami berdua, Bapak Ibu yang menanyakan terkait dengan konsep tadi masalah sampah ya, dikaitkan dengan kearifan lokal Bali. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah jawaban dari Bapak Arjana dan ditambahkan juga dengan Bapak Komang Sudiana. Niki di kolom chat ada pertanyaan lagi untuk Bapak Made Arjana. Saya ingin bertanya, misalkan kelas 4 mengambil tema kewirausahaan membuat suatu jajanan Bali. Apakah untuk aksinya bisa dilakukan berkali-kali dalam satu semester, Bapak? Misalkan dengan membuat jajanan Bali yang berbeda-beda dalam satu semester gitu. Mohon pencerahannya Bapak, terima kasih. Jadi baik. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk tema kewirausahaan itu teman-teman kan sebenarnya kan kalau kita lihat bukan masalah jajanan ya. Jadi tapi intinya daripada tema kewirausahaan ini kan anak-anak itu memiliki nilainya yang penting ini nilai kewirausahaan ya. Nah, nanti terlepas tadi dia nanti digunakan untuk apa? Pembuatan kuliner, kemudian dibuat berkali-kali, kemudian dipasarkan, itu kan berturan efeknya ya, impak sampingnya. Tapi tujuan utama dari kegiatan kewirausahaan ini kan sebenarnya adalah mengembangkan nilai entrepreneur. Nilai entrepreneur itu kan mulai dari kreatif gitu ya, kolaborasi dan seterusnya. Jadi nanti silahkan kalau memang mau seperti itu boleh saja, jadi berkali-kali gitu ya. Tetapi paling penting itu kan prosesnya ya. Jadi pertama, misalnya kalau ingin kita membuat jajanan Bali itu kewirausahaan kan mungkin kita mulai dari perkenalan gitu ya, perkenalan terkait dengan produk-produk lokal gitu ya, yang sehat gitu ya, yang berkaitan dengan kuliner, kemudian dikenalkan juga sebagai pembanding kuliner-kuliner cepat saji ya, fast food itu ya. Jadi ada compare-nya ya, di compare gitu ya, dibandingkan. Jadi anak-anak diminta untuk melihat apa sih sebenarnya perbedaan antara makanan tradisional dengan makanan cepat saji gitu ya. Baik dari sisi ingredient gitu ya, kandungannya, kemudian dari sisi pengolahannya, kemudian dari sisi impaknya atau dampak efek sampingnya seperti apa gitu. Nah, nanti anak-anak diajak memilih salah satu misalnya kuliner tradisional gitu ya, kemudian dilihat seperti apa cara membuatnya itu misalnya. Kemudian anak-anak diajak untuk membuat bersama-sama di sekolah ya, mungkin 1, 2, 3 produk itu tidak apa-apa, silahkan. Nah, kemudian nanti disampaikan mungkin salah satu kelemahan makanan tradisional itu kan biasanya cepat rusak gitu ya. Nanti mungkin juga dicari solusinya gitu ya. Bagaimana sih cara mengawetkan makanan produk atau produk tradisional, kuliner tradisional itu supaya tidak terlalu cepat rusak. Mungkin ya 2 hari, 3 hari bisa gitu misalnya. Itu kan bisa juga ya masuk ya. Kemudian setelah itu nanti setelah produknya jadi mungkin diperkenalkan ya. Ada sesi yang disebut dengan sesi simulasi presentasi gitu ya. Jadi untuk mengenalkan kepada teman-temannya minimal di lingkungan sekolah itu bahwa oh, ini loh ada produk lokal ya yang nilai gizinya tidak kalah ya dengan produk makanan modern gitu ya. Apalagi dari sisi kesehatan gitu ya. Dia tidak mengandung pengawet gitu ya. Kemudian tidak mengandung zat pewarna yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak. Kemudian nanti bisa juga dilanjutkan dengan bazar mini gitu misalnya di sekolah ya. Untuk pengenalan produk itu ya, mungkin dijual dan lain sebagainya, apalah namanya ya. Tetapi tujuan utamanya bukan menjual itu ya, menjual dan mendapatkan uang itu bukan tujuan utama dari P5
tema kewirausahaan di sekolah dasar. Ya, jadi tidak itu poin utamanya, tetapi lagi sekali tujuan dari P5 tema kewirausahaan ini adalah satu, pengembangan karakter, nilai-nilai entrepreneurship, juga kompetensi yang berkaitan dengan kreativitas dan kolaborasi. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Made Arjana atas pencerahannya. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.35, untuk sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak peserta yang sudah bertanya. Dan adapun kesimpulan pada hari ini saya sedikit bacakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat 6 tema dan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan dalam pelaksanaan P5, sekolah dapat memilih salah satu tema dan subdimensi yang akan digunakan sesuai dengan siswa dan guru yang ada di sekolah. Dan dalam pelaksanaannya akan ada alur-alur perencanaan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, diperlukan adanya budaya positif yang dapat mendukung serta didasari oleh disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Posisi kontrol guru juga sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berpihak pada siswa. Baik, demikian sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita dokumentasikan kebersamaan kita hari ini. Mohon untuk Bapak dan Ibu peserta menyalakan videonya, karena akan diambil gambar oleh panitia. Baik, Bapak dan Ibu boleh membuka gambarnya di halaman pertama. 1, 2, 3. Di halaman yang kedua. 1, 2, 3. Berikutnya di halaman ketiga, ada banyak. 1, 2, 3. Terakhir di halaman yang keempat. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Pemang. Kita lanjutkan dengan acara kuis. Ya, baiklah Bapak Ibu peserta webinar KKG seri 5, untuk link kuis akan dikirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu join di link tersebut. Yang belum gabung, silakan bergabung karena kuis ini akan ada hadiahnya ya. Kami dari panitia mencari ranking 1, 2, dan 3. Ya, ayo. Sudah ada 13 orang. 15 orang. Ya. Ayo. 25. Ayo. Baru 26. Ya, terus. Ayo untuk yang belum gabung. 32. Lumayan. Sudah bisa, belum, masih ada. Ayo 40, ya lumayan. Ya, sudah ada 55 peserta yang join. Ayo ditambah lagi.
karena akan ada door prize ya dari panitia. Nanti untuk door prize-nya rahasia. Silakan untuk yang pemenang nanti menghubungi panitia langsung. Dah, ada di 61. Hitung 5 ya. Hitung ya terus tambah ayo. Ayo untuk yang belum gabung segera sebelum dimulai. 1, hitungan 5, start ya. 1, 2, 3, 4, 5 mulai. Iya, silahkan dijawab Bapak Ibu. Iya, sudah ada Ibu Made. Ada Bu Made Suwakartini sedang memimpin di depan. Ya, Ibu Yurita Anggreni. Bapak Yogi Tujuklungan. Ayo. Ya, Ibu Sriani memimpin di atas. Ibu Anita, ayo bergeser. Ya, di posisi kedua ada Putu Widiani. Dan di posisi ketiga Bu Made Sriani. Ayo. Ada yang ke atas rupanya. Ya, Bu Anita masih memimpin, tidak tergeser. Iya, disalip lagi. Di posisi pertama masih bertahan di Bu Anita. Di kedua dan ketiga masih terus berganti. Ya, di posisi kedua ada Terry. Ya, diganti lagi Putu Widiani nomor 2. Ya, Ibu Sriani muncul lagi di nomor 3. Ya, Bu Anita tergantikan oleh ini. Kembali lagi di posisi 1. Ya, Ibu Putu Widiani menyalip di posisi pertama. Ayo, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Ya, Bu Putri Dana Laksmi di nomor 3. Di nomor 1 ada Terry. Ya, disalip lagi oleh Bu Putu Widiani.
Ya, baik. Kuisnya berakhir. Di Ya, ini dia pemenang kuis kita. Di nomor 1, di posisi pertama ada Ibu Putu Widiani. Di posisi kedua ada Dwi Antari. Di posisi ketiga ada Mirayanti. Ya, untuk 3 pemenang tadi yang saya sebutkan, nanti bisa menghubungi panitia setelah ini ya, karena akan ada hadiah dari kami. Baik, sekian acara webinar KKG Gugus Dewi Sartika hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mewakili seluruh panitia meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta karena telah mengikuti webinar kami. Jangan lupa Bapak Ibu peserta agar setelah ini mengisi presensi terlebih dahulu ya. Baik, link presensi ada di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya Bapak Ibu. Baik, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita belajar Pancasila.